Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Najla Trisa dengan NIM 2024340443. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik memiliki 6 ikatan, yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Teori tentang kognitif. 1. Teori kognitif plakat. Perkembangan kognitif anak berdasarkan tahap usia, yang dimana anak berkembang melalui 4 tahap berpikir dari konkret ke abstrak. Tahapan pertama yaitu sensori motor, yang dimana usia dari 0 sampai 2 tahun, belajar melalui panca indera dan gerakan. Yang kedua yaitu praoperasional, yang dimana usia 2 sampai 7 tahun, mulai berpikir simbolik dan belum logis. Ketiga yaitu operasional konkret, yang dimana usia 7-11 tahun yang mampu berpikir logis pada situasi konkret. Dan keempat yaitu operasional formal, yang dimana usia 11 tahun ke atas yang mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Contohnya seperti guru menyusun materi sesuai tahap perkembangan anak. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif Brunner, yang dimana cara siswa membangun pengetahuan melalui proses aktif. Siswa belajar melalui beberapa mode representasi, yaitu 1. Enaktif atau aksi langsung, yang dimana siswa belajar melalui gerakan dan tindakan. Kedua yaitu ikonik atau gambar atau visual, yaitu belajar melalui gambar atau bahasa abstrak. Contohnya seperti mengajarkan konsep matematika dengan alat peraga enaktif, lalu gambar ikonik, dan kemudian simbol atau simbolik. Teori pemrosesan informasi. Otak manusia bekerja seperti komputer dalam memproses informasi. Informasi masuk melalui diproses, terus disimpan dalam memori, dan digunakan kembali saat dibutuhkan. Tahapan utama yaitu 1. Sensory memory, yang dimana menyimpan informasi dan panca indera secara sangat singkat. Kedua yaitu short-term memory, yang dimana menyimpan informasi dalam waktu singkat kurang lebih 20 detik. Ketiga itu long-term memory, menyimpan informasi secara permanen. Contohnya seperti guru memberi ulangan dan latihan agar informasi masuk ke memori melalui jangka panjang. Teori tentang aspek efektif. Teori tentang aspek efektif dalam pendidikan membahas tentang perasaan, sikap, nilai, dan emosi seseorang berkembang dan mempengaruhi proses belajar. Satu yaitu taksonomi afektif Bloom, mengklasifikasikan tujuan pembelajaran dalam dominan efektif. Aspek berkembang secara bertahap dari menerima hingga menginternalisasi nilai. 5 tingkatan dari rendah ke ketinggian itu 1. Menerima, yang dimana siswa memperhatikan atau mendengarkan. Contohnya seperti siswa mau mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua yaitu merespon, di mana siswa aktif terlibat memberi reaksi. Contohnya seperti siswa bertanya, menjawab, atau ikut diskusi. Ketiga yaitu menilai, menghargai dan mulai menunjukkan komitmen. Contohnya seperti siswa menunjukkan sikap jujur dalam ujian. 4 yaitu mengorganisasi, yang dimana menggabungkan nilai-nilai ke dalam sistem. Contohnya seperti siswa memilih hidup sederhana berdasarkan nilai yang dipilih. Dan kelima yaitu menghayati atau menginternalisasi, yang dimana nilai sudah menjadi bagian dari diri. Contohnya seperti siswa secara langsung konsisten berperilaku disiplin tanpa disuruh. Kedua yaitu teori humanistik. Teori humanistik adalah teori yang membahas tentang perasaan dan kebutuhan emosional dalam pembelajaran. Contohnya, jika siswa tidak merasa aman atau dihargai, ia sulit berkembang secara emosional dan akademik. 3. Teori perkembangan moral. Teori tentang perkembangan nilai dan moral sebagai bagian dari efektif. Contohnya, siswa yang tidak menyontek karena sadar bahwa kejujuran adalah prinsip hidup, bukan sekadar takut dihukum.